Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-72 kita lanjutkan pasal 25. Pada video kali ini kita bahas pasal 26 ayat 6. Pasal 25, ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengatur. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut. A. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. B. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. D. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. E. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan, dan F. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Mari kita bahas satu persatu. Besarnya PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar PPh yang dihitung dengan dasar penghitungan jumlah penghasilan neto menurut SPT tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, pasal 22, pasal 23, pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang, piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, capital gain, sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 537, PJ, 2000 bahwa dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahunan pajak yang lalu, disampaikan wajib pajak, setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya pajak penghasilan pasal 25, untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian, surat pemberitahuan tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya, surat pemberitahuan tahunan tersebut, adalah sama dengan besarnya pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu, dan bersifat sementara. Karena bersifat sementara, yang menjadi patokan penghitungan PPh pasal 25 adalah pembetulan SPT tahunan yang terakhir. Misal ada 3 kali pembetulan, maka yang menjadi acuan adalah pembetulan ketiga. Sehingga kelebihan, atau kekurangan PPh pasal 25 dihitung dari SPT sebelumnya dibandingkan dengan penghitungan PPh pasal 25 berdasarkan pembetulan SPT tahunan. Contoh berdasarkan SPT normal PPh pasal 25 sebesar Rp25 juta, kemudian terdapat pembetulan, yang berdasarkan pembetulan SPT menjadi Rp40 juta. Maka sejak bulan Mei terdapat kekurangan PPh pasal 25 sebesar Rp15 juta. Selanjutnya kita bahas dinamisasi PPh pasal 25. Dinamisasi adalah naik, atau turunnya, PPh pasal 25. Dasar hukum dinamisasi adalah pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 537 tahun 2000. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sebaliknya, jika tahun berjalan mengalami peningkatan usaha 150% atau lebih maka kantor pajak meminta peningkatan PPh pasal 25 sesuai peningkatan tersebut. Dalam hal turun, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada KPP terdaftar. Saya ingatkan bahwa mengajukan permohonan adalah hak wajib pajak, tetapi disetujui, atau tidak disetujui, merupakan kewenangan kepala kantor. Dalam kondisi tertentu, seringkali semua permohonan wajib pajak ditolak. Misalnya permohonan di akhir tahun, sedangkan kantor pajak tersebut pencapaian penerimaannya sangat rendah. Jika permohonan dipenuhi,
tentu saja penerimaan akan semakin rendah. Nah, hal seperti ini menjadi pertimbangan kepala kantor. Selanjutnya PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215, PMK, 03/2018 bahwa wajib pajak yang baru terdaftar tidak ada PPh Pasal 25. Misal, PT Agus Konsultama terdaftar di KPP Pratama Cicadas pada bulan Agustus tahun 2023. Maka untuk tahun pajak 2023 tidak ada cicilan PPh Pasal 25. Selanjutnya, angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Contoh Tuan Agus memiliki 7 unit toko di 7 pasar berbeda. Maka setiap toko wajib bayar PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari omset masing-masing toko. Dasar untuk penghitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25, bagi wajib pajak bank, adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 akan mengikuti periode pelaporan laporan keuangan ke OJK. Wajib pajak bank diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan setiap bulan kepada OJK. Istilah yang digunakan oleh Peraturan Menteri Keuangan adalah sampai dengan. Artinya kumulatif. Sehingga, untuk PPh Pasal 25 bulan Mei tahun 2019 maka laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan periode Januari sampai dengan Mei tahun 2019. Begitu seterusnya. Wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa dan atau otoritas jasa keuangan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan. Ini juga menggunakan laporan keuangan kumulatif. Untuk masa pajak Juli, maka laporan keuangan yang digunakan adalah dari Januari sampai dengan Juni. Badan Usaha Milik Negara, atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD, selain wajib pajak bank dan lembaga keuangan lainnya, wajib pajak masuk bursa, dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto fiskal berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan, yang telah disahkan rapat umum pemegang saham, dikurangi dengan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan Pasal 24, yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12. Untuk BUMN dan BUMD sebenarnya mirip dengan wajib pajak pada umumnya. Penghitungan PPh Pasal 25 berdasarkan perkiraan. Hanya saja perkiraan untuk wajib pajak pada umumnya didasarkan pada SPT tahunan yang sudah dilaporkan. Sedangkan BUMN dan BUMD berdasarkan laporan keuangan perkiraan, atau rencana kerja tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, perhitungan PPh Pasal 25 yang paling mendekati kebenarannya adalah PPh Pasal 25 untuk bank karena dihitung berdasarkan laporan keuangan yang sebenarnya. Sekedar mengingatkan, bahwa tujuan PPh Pasal 25 adalah agar pajak tahun berjalan lunas sebelum berakhirnya tahun pajak. Penghitungan pajak terutang tahun 2023 seharusnya lunas dengan PPh Pasal 25 sepanjang tahun 2023, dan pada akhir tahun, PPh Pasal 29 nihil, atau setidaknya sangat sedikit. Karena tujuan inilah kemudian tadi kita ketahui ada dinamisasi PPh Pasal 25. Tentu saja tujuannya agar PPh Pasal 29 pada akhir tahun tidak lebih bayar terlalu besar, tidak juga kurang bayar terlalu besar. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video,
Laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.